jazakallah khair Ustadz. Ustadz Maulana, Masya Allah, guruku yang hari ini adalah hari lahirnya 20 September nih jamaah. Aduh, Masya Allah, tambah berkah di sisa umurnya ya Ustadz. Semakin menjadi guru yang semakin kita cintai insya Allah dan semakin banyak manfaat buat banyak orang. Nah, berbicara tentang tema kita hari ini nih Ustadz, tentang Al-Quran dan keakrabannya. Benar gak sih dengan semakin banyaknya orang yang jarang membuka Al-Quran dan semakin jauh dengan Al-Quran, itu adalah salah satu tanda di mana hari akhir juga akan semakin dekat. Mohon tausiahnya. Makasih banyak Ibu Cacal, Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Air, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah hari ini Ayyamul Bid, hari Senin, Masya Allah tabarakallah, 13 Safar 1443 Hijriah. Dan terima kasih banyak. Masya Aduh, Allah. Ibu Caca langsung ingatin aku. Satu warga Kendal bukan harus doain Ustadz Maulana. Amin, amin, makasih. Nah, berbicara tentang ini tanda datangnya hari kiamat, tanda hari akhir ketika Al-Quran dalam nauzubillah, ketika orang tidak membaca Quran lagi, tidak mau buka Quran, bahkan para penghafal sudah hilang, maka ini bahagian daripada tanda datangnya hari kiamat. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada di muka bumi ini. Karena kenapa? Tidak diamalkan kata Nabi. Dan dalam satu riwayat dikatakan dalam perjalanan satu malam pagi harinya dalam ingatan manusia sama sekali tidak ada lagi satu ayat pun, satu huruf Al-Quran pun semuanya telah terhapus. Hadis riwayat Ad-Dailami. Maka dalam hal ini para penghafal Quran tidak lagi memilikinya. Hafalannya sudah hilang. Maaf, Sasa masih hafal kan? Masih ada sedikit. Alhamdulillah. Aman. Ini kalau Sasam kan dari Sanawiyah, dari Masya SMP sudah Allah. penghafal Quran, Masya Allah. Allah. Jadi artinya apa? Amal lah, belum datang kiamat ini. Hilang dari ingatannya, bahkan tidak peduli, lalu terganggu hafalannya. Maka betul kata kita lagi ngobrol ini, itu biasa. Kalau orang penghafal Quran itu macam-macam gayanya, ada yang tutup ke telinga, ada yang masukkan ember di kepalanya, ada yang masukkan sarung kepalanya, ada yang masuk di kamar, ada yang tidak mau masuk ke rumahnya, ada yang naik, pokoknya ada banyak kegiatan. Anak saya lihat tadi semalam aku lihat lagi menghafal, pakai main itu, apa sih? Skuter? Ya itu, iya, skuter. Huh? Dia sambil menghafal, gitu. Jadi macam-macam. Nah kita lihat. Dan tidak ada Al-Quran pun yang tertulis kecuali sudah hilang. Itu diangkat. Dari sini kita harus belajar bagaimana kita. Kan ini mohon maaf. Kadangkala terganggu hafalan itu atau hilang hafalan itu. Karena apa? Dari makanan, dari pakaian, dari kehidupan. Nauzubillah. Karena disibukkan dengan hal dunia. Sehingga hilanglah hafalannya. Tidak ada yang baca Quran. Tidak. Bahkan seperti itu kan. Kan harusnya kita membuka Al-Quran. Mohon maaf, minimal 100 ayat setiap hari. Sekali lagi 100 ayat setiap hari kita buka, kita ngaji. Bukankah Al-Quran adalah sebahagian daripada rukun iman. Makanya dikatakan siapa imanmu? Al-Quran. Gitu. Masya Allah. Nah berarti Ustadz Maulana artinya kalau kita membaca Al-Quran pun juga sebenarnya pun harus tetap mengupgrade diri kita ya. Harus, karena Al-Quran itu hudan. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan, kan 4 kali bacaan itu. Iya. Membaca, memahami, mengamalkan, dan mencintai. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair guruku. Tapi nih masalahnya jamaah, katanya kalau orang yang udah menghafal Al-Quran dan rajin membuka Al-Quran, belum tentu termasuk orang yang akrab dengan Al-Quran, bahkan bisa tergolong orang-orang yang zolim, na'udzubillah min dzalik. Itu benar gak sih? Makanya langsung aja kita belajar bersama dengan Ustadz Syam dan juga Daeng Syawal. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak Ustadz dan Syawal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah membacakan kita ayat daripada surah Fatir ayat 32 yang luar biasa kandungannya. Namun ada pertanyaan dari Kak Caca tadi, apakah benar orang yang telah dekat dengan Al-Qur'an bahkan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan rajin membaca Al-Qur'an setiap harinya, belum tentu dianggap orang yang dekat dengan Al-Qur'an atau orang yang akrab dengan Al-Qur'an, malah bisa menjadi orang yang zalim. Subhanallah, justru ayat yang dibacakan tadi oleh guru kita Ustadz Deng Syawal memberikan harapan yang sangat besar kepada kita. Jadi ulama kita membagi ayat-ayat Al-Quran itu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi ancaman, ada ayat-ayat Al-Quran menjadi penjelasan, ada ayat-ayat Quran menjadi harapan. Al-Quran itu menjadi harapan bagi kita. Contoh misalnya ayat Al-Quran yang menjadi harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai para pendosa, wahai yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu ayat harapan. Kemudian ayat-ayat yang lain lagi tentang ayat harapan. Bahkan ulama mengatakan ayat tentang hutang piutang saja itu ayat tentang harapan. Kok bisa ayat hutang piutang menjadi ayat tentang harapan? Ya saking perhatiannya Allah terhadap kita, bahkan urusan keuangan saja itu Allah atur dalam Al-Quran. Subhanallah. Maka ayat ini adalah ayat tentang harapan kepada kita semua. Apa yang Allah katakan? Thumma awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada orang-orang terpilih daripada hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah awrathna ay akharna, atau Allah mengakhirkan. Allah itu memilih kita, subhanallah. Allah boleh saja menurunkan Al-Quran sejak Nabi Adam. Allah boleh saja menurunkan Al-Quran sejak Nabi Nuh. Allah boleh saja menurunkan Al-Quran sejak Nabi Musa alaihissalam. Allah bisa saja menurunkan sejak Nabi Ibrahim. Tapi Allah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran padanya. Maka kita adalah umat terpilih, subhanallah. Udah terpilih masih ada golongannya. Yang pertama, zalimul linafsi, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasidah, orang-orang yang tengah-tengah. Yang terakhir baru sabiqul lil khairat, orang-orang yang berbuat baik. Para ulama, tiga golongan ini tetap menjadi orang yang terpilih. Orang yang sabiqul khairat, orang yang berlomba dalam kebaikan adalah orang yang lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Jadi nanti di akhirat lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Orang yang muqtasidah, orang-orang yang tengah-tengah, orang yang seimbang keburukannya dengan kebaikannya. Yang zalimul linafsi, orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Tapi semuanya menjadi siapa? Silahkan Ustadz Deng Syawal, ayat selanjutnya disebutkan jannatun. Mereka semua mendapat surga meskipun lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya. Kenapa? Saking sayangnya Allah. Syaratnya dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang penjelasan daripada ayat ini, namun ada pertanyaan lagi. Benarkah seseorang yang sulit sembuh dari penyakit fisiknya ini menandakan orang ini kurang dekat dengan Al-Quran atau kurang akrab dengan Al-Quran? Masya Allah, ada satu ayat dalam Al-Quran, bahkan banyak ayat dalam Al-Quran yang juga menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran bisa mengobati diri kita, bukan hanya jiwa kita, tapi juga fisik kita secara medis. Subhanallah, bagaimana Al-Quran melakukannya? Insya Allah sesaat lagi hanya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.